Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama Aceh di channel Audio Cerita. Untuk menjawab rasa penasaran kawan Aceh di episode sebelumnya, gak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Nur mengantar Jumiati sampai ke depan gerbang rumahnya. Mbak Jum, hati-hati di jalan ya. Makasih udah mampir. Lain kali main kesini lagi ya. Nur memeluk Jumiati dan mereka saling mencium pipi kanan dan kiri. Aku ya makasih Mbak Nur, karena udah mau tak repotin. Sampai mesenin ojek segala buat aku. Aku pamit dulu ya Mbak. Motor yang ditumpangi Jumiati melesat semakin lama semakin jauh, hingga tak terlihat lagi oleh kedua mata Nur. Nur segera mengunci pintu dan gerbang rumahnya. Ia terlihat buru-buru. Tukang becak yang terlihat sedang bersantai di bawah pohon mahoni segera dipesan oleh Nur. Pak, antar saya ya. Siap, Neng. Ujar tukang becak dengan penuh semangat. Nur telah sampai di rumah Bu Kinan. Dari lubuk hatinya yang terdalam, ia berharap Bu Kinan belum pulang ke rumah. Assalamualaikum. Sapa Nur sembari mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Mbak yang tadi, ibu masih belum datang, Mbak. Jawab Pandu. Oh alah, belum ya? Aduh, balik lagi deh. Oh iya, panggil aja aku Mbak Nur. Aku ini tetanggamu. Iya Mbak Nur. Kalau mau ketemu ibu, mungkin besok aja Mbak. Kayaknya ibu nginep di sana. Tapi ndak tahu juga, Deng. Oh, oke deh. Kamu sibuk nggak sekarang? Mau lari maraton, Mbak, rencananya. Kamu suka Jumiati ya? Nur mengumpan langsung ke arah Pandu tanpa basa-basi. Wajah Pandu nampak kikuk. Ia terlihat salah tingkah. Mbak Jum, yang kursus di sini maksudnya Mbak? Iyalah, siapa lagi? Gak usah pura-pura hilang ingatan deh. Jawab dulu pertanyaanku. Hais, Mbak Nur bisa aja. Masa iya aku suka sama istri orang, Mbak? Pandu mengukir senyum dusta di wajahnya. Ia berkata tanpa berani memandang mata Nur. Walah, kelihatan kok kalau kamu lagi nutupin kebohonganmu. Aku dengar semua obrolanmu tadi pagi sama Jum loh. Ujar Nur dengan mata penuh seringai kepada Pandu. Anu Mbak, itu... kamu mau aku kasih tahu sesuatu ndak? Apa sih Mbak? Aku udah bilang, aku udah ada apa-apa sama Mbak Jum. Pandu tetap kekeh mempertahankan argumennya. Yakin ndak suka? Wah aku loh tahu semua perihal rumah tangga Jumiati. Kamu emang gak mau tahu apa? Ya udah, aku kenalin aja Jumiati sama pria lain. Nur membalikan tubuhnya. Mbak, aku mau tahu Mbak. Pandu tak bisa menahan rasa penasarannya. Nur sudah menduga pancingannya akan berhasil. Oke, bisa kan kita ngobrol di dalam aja? Pandu dan Nur duduk di ruang tunggu. Pandu mempersiapkan mata dan telinganya untuk mendengarkan penjelasan Nur. Mbak Nur, tolong ngobrolnya jangan keras-keras ya. Nanti kedengeran karyawannya ibu. Masih ada yang lagi ngerjain cetak sablon soalnya. Kata Pandu dengan suara lirik. Tenang aja. Aku tanya lagi ya. Kamu beneran naksir Jumiati kan? Sebenarnya aku mungkin bisa dibilang begitu Mbak. Tapi sumpah, aku ndak tahu kalau Mbak Jum udah bersuami. Kalau tahu begitu, mungkin aku ndak bakal memperdalam perasaan ini Mbak. Ya udah sih, ndak usah nyesel gitu. Toh sekarang rumah tangga Jumiati sama suaminya emang lagi di ujung tanduk kok. Maksudnya Mbak? Ya, mereka mesra di tempat umum itu cuma sandiwara. Aslinya mereka emang udah mau cerai. Hah? Aku ndak paham loh Mbak. Hele, kamu bodoh ya.
Harusnya kamu seneng lah. Tandanya sebentar lagi kamu bisa dapat Jumiati. Tapi kan aku masih mau lanjut sekolah, Mbak. Aku harus kerja dulu kalau mau nikahin Mbak Jum. Nur tak bisa menahan tawanya. Dasar bodoh si Pandu, begitu di pikiran Nur. Pandu, kalau Jumiati sama suaminya udah resmi bercerai, kan kamu bisa pacarin dia. Nikahnya mah gampang, bisa nanti-nanti. Toh kalau mau ciuman gak harus nikah kan? Pandu terkejut dengan kata-kata Nur. Wanita ini hebat sekali, dengan mudahnya bisa tepat menebak isi pikiran Pandu. Iya, Mbak. Makasih infonya. Jadi, aku harus gimana ya, Mbak? Boleh aku mendekati Mbak Jum mulai dari sekarang? Nur tersenyum licik. Tapi ingat ya Pandu, cara pendekatanmu untuk saat ini jangan terlalu agresif dulu. Sampai nanti ada saatnya, aku bakal kasih tahu kamu kapan kamu harus bertindak lebih agresif. Tapi jujur, aku takut, Mbak. Aku takut sama suami Mbak Jum. Aduh, percuma dong aku bantuin kamu kalau kamunya cemen. Ya udahlah, ndak guna juga aku ngomong panjang lebar. Toh kamu juga ndak ngerti. Ilangin tuh perasaanmu kalau emang kamu mau mundur. Pandu tampak sangat gusar. Haruskah ia memperjuangkan cinta terlarangnya, ataukah ia harus melupakan wanita pujaannya itu? Mbak Nur bisa bantu aku buat deket sama Mbak Jum kan? Tapi aku ndak mau jadi perusak rumah tangga orang, Mbak. Kamu itu goblok ya. Aku kan udah bilang kalau Jum sama suaminya itu udah mau cerai. Tinggal tunggu waktunya aja kok. Lagian kamu tahu sendiri kan, aku sama Jum itu teman dekat. Aku tahu semua tentang dia. Aku pikir-pikir dulu deh, Mbak. Hais, kelamaan. Keburu Jumiati diembat laki lain. Emangnya kamu rela? Seketika, Pandu terngiang kembali dengan wajah dan lekuk tubuh Jumiati. Pandu, coba kamu bayangkan seandainya wanita pujaanmu itu disentuh dan dicumbu oleh lelaki lain. Ingat ya, kesempatanmu cuma sekali ini aja. Mendengar Nur mengatakan hal itu, otak Pandu dihiasi oleh bayangan Jumiati yang dicumbu oleh lelaki lain. Api cemburu spontan menghujam dadanya. Aku gak rela, Mbak. Jujur, aku tak bisa melupakan Mbak Jum. Konsentrasiku selalu terganggu oleh wajahnya Mbak. Aku sangat suka sama dia, Mbak. Entahlah, aku juga bingung kenapa bisa begitu. Aura iblis Nur terpancar dari seringai matanya. Rencana cantiknya sudah mulai masuk menuju pintu keberhasilan. Oke deh, semoga berhasil ya Pandu. Tenang aja, dengan senang hati aku akan bantu kamu kok. Kamu kan anak baik-baik. Jumiati lebih cocok denganmu daripada suaminya itu. Masa iya, Mbak? Iyalah, kamu kan tampan dan gagah. Kepercayaan diri Pandu kini mulai bangkit. Ia tersenyum mendengar pujian dari Nur yang ia pikir Nur merupakan teman dekat wanita incarannya itu. Nur memandang jam dinding di rumahnya. Sudah waktunya Jum pulang kursus nih, batin Nur. Ia segera mengganti dasternya dengan kaos belang-belang dan segera berjalan cepat untuk memesan tukang becak di sekitar rumahnya. Ia berhenti di tempat tukang ojek yang sedang mangkal menunggu langganannya. Dilihatnya satu persatu tukang ojek yang biasa menjemput Jumiati. Mang Ujang, mau jemput Jumiati ya? Iya tuh Neng, ini teh lagi nunggu Mbak Jum selesai kursus. Mang Ujang pulang aja ya. Tadi Mbak Jum nitip pesan sama aku buat kasih tahu Mang Ujang. Dia mau ada perlu dulu. Pulangnya nanti biar diantar ojek yang lain aja. Aduh, begitu ya Neng. Ya sudah, saya lanjut ngojek kalau begitu. Ini buat Mang. Nur mengeluarkan beberapa lembar uang kepada Mang Ujang. Gak usah repot-repot Neng, ini mah banyak banget. Udah, itu bonus buat Mang Ujang. Alhamdulillah, makasih ya Neng.
Tapi diem-diem aja ya, Mang. Kalau aku kasih tip buat Mang Ujang, nanti Mbak Jum marah sama aku. Beres, Ning. Rencana Nur berhasil. Ia segera berjalan menuju konveksi bukinan untuk mengukur baju yang akan ia jahitkan. Sudut pandang Jumiati. Ini adalah minggu keduaku mengikuti kursus. Aku mulai nyaman karena Pandu tidak lagi memandangku seperti kemarin-kemarin. Seperti biasa, setelah kursus berakhir, aku menunggu jemputan dari Mamang Ojek. Siapa sangka, di saat aku menunggu, ada Nur yang datang ke konveksi bukinan. Mbak Jum, nunggu siapa, Mbak? Nur menghampiriku, dan kami berpelukan satu sama lain. Biasa, nunggu jemputan nih, Mbak. Nunggu Mang Ujang ya? Mang Ujang adalah nama ojek langgananku. Iya, Mbak. Udah nunggu 15 menitan yang lalu, tapi belum datang-datang. Mbak Nur mau ketemu bukinan ya? Iya nih, Mbak, mau ukur baju. Oh iya, kebetulan tadi waktu ke pasar, aku ketemu Mang Ujang. Katanya sih nggak bisa jemput Mbak Jum. Mau nungguin anaknya yang sakit muntaber di rumah sakit, Mbak. Aduh, kasihannya anak Mang Ujang. Bu Kinan tiba-tiba hadir di antara kami. Loh, Mbak Jum belum dijemput lagi? Belum, Bu. Yang jemput saya katanya anaknya lagi sakit. Ya udah, diantar Pandu. Dia juga lagi nggak ngapa-ngapain kok. Ujar Bu Kinan. Gak usah, Bu. Biar saya cari tumpangan yang lain saja. Jawabku. Mbak Jum, langitnya mendung banget itu, Mbak. Kalau naik ojek takut kehujanan nanti. Kata Nur menimpali. Iya, Mbak. Betul itu. Akhir-akhir ini memang lagi musim hujan. Kebetulan suami saya lagi cuti tugas. Biar Mbak Jum diantar pakai mobil sama anak saya. Dia udah punya SIM kok. Lagi-lagi, aku tak bisa menolak penawaran Bu Kinan. Memang benar, akhir-akhir ini sedang musim hujan. Bahkan, beberapa daerah terkena banjir. Tak lama, Pandu datang ke arahku. Ia tampak berbeda dari biasanya. Rambutnya terpotong lebih rapi, dan itu membuat rona wajahnya lebih muda dan segar. Ayo Mbak, saya antar. Kata Pandu dengan sopan, sembari membuka pintu mobil milik ayahnya. Tak lama, mobil yang kami naiki berderu menyusuri perjalanan perumahan. Awan yang mendung kini mulai menurunkan titik-titik hujan. Hujan rintik ya, Mbak. Pandu mulai membuka obrolannya. Iya. Oh iya, jadi kapan tes masuk angkatannya, Mas? Kataku basa-basi. Sebulan lagi, Mbak. Doain aku ya. Tiba-tiba, mobil yang kami naiki harus berhenti di antara kemacetan. Kok tumben jalanan di sini macet? Di depan ramai sekali, Mbak. Kayaknya sih ada tabrakan, Mas. Ya udah, kita tunggu sebentar dulu ya. Soalnya nggak bisa putar balik. Iya, santai aja, Mas. Mbak, aku mau minta maaf. Pandu yang mula-mula fokus memandang ke depan, tiba-tiba menoleh ke arahku. Minta maaf kenapa, Mas? Aku udah berbuat lancang sama Mbak. Maafkan aku yang gak tahu kalau Mbak Jum udah bersuami. Tapi sebenarnya bukan itu maksudku. Aku menghela napas. Seketika aku lega Pandu menyadari kesalahannya. Iya, aku maafkan kok, Mas. Jadi, maksud Mas sebenarnya apa? Sebenarnya, aku dulu punya kakak sepupu perempuan. Kami berdua sangat dekat, Mbak. Ia sudah seperti kakak kandungku sendiri. Dulu, aku sering dimarahi ayahku kalau aku malas belajar, nilaiku jelek, atau bolos sekolah karena kena pengaruh teman sekolahku. Aku bahkan hampir kabur dari rumah, Mbak. Tapi, aduh maaf, aku jadi terbawa perasaan. Aku mulai merasakan kesedihan di wajah Pandu. Baiklah, akan aku dengarkan saja curahan hatinya. Siapa tahu aku bisa membantu meringankan kesedihannya. Gak apa-apa, Mas. Curahkan aja cerita, Mas. Saya juga punya banyak kenangan menyedihkan kok. Memang terkadang kita perlu mengungkapkannya untuk membuat hati kita lega. Jadi, Mbak gak keberatan dengar cerita saya?
Silahkan, Mas. Jadi, kakak sepupu saya itulah yang selalu menghibur saya, Mbak, hingga saya bisa tumbuh menjadi anak baik-baik seperti sekarang. Sayangnya, ia meninggal karena kecelakaan, Mbak, dan saya melihat ada sosok dia di diri Mbak Jum. Pandu meneteskan air matanya. Aku menjadi merasa tidak enak karena telah mendengar dan membuat luka lamanya terkenang kembali. Aku juga pernah kehilangan orang yang sangat aku sayangi kok, Mas. Kamu gak sendirian. Entah kenapa, ingatan akan Mama dan Aisyah tersirat kembali. Hari itu membuat pukulan di hatiku, sehingga tanpa sadar telah terhanyut dalam kesedihanku. Aku kehilangan ibu dan calon anakku, Mas. Aku tahu betul rasanya kehilangan seperti apa. Saat itu juga, aku tak bisa menahan air mataku. Aku mulai menangis terisak-isak di antara kemacetan jalan dan gemericik air hujan. Pelukan hangat seketika menyelimuti tubuhku. Tangan Pandu menapuk dan mengelus punggungku pelan. Kesedihan membuatku tak bisa mengelak pelukan hangat Pandu. Sabar ya, Mbak. Bolehkah aku memeluk Mbak? Sekali ini aja, aku kangen kakak sepupuku. Oke kawan Aceh, demikianlah akhir cerita untuk episode kali ini. Gimana nih menurut kawan Aceh? Bagian mana yang ceritanya seru untuk kita bahas bersama? Yuk tinggalin keseruannya di kolom komentar ya. Buat yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kasih jempolnya dulu dong, biar Aceh makin cepat update-nya lagi. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.